Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai AKM. Apa itu AKM? Yuk kita bahas bersama. Jadi sering sekali kita temui AKM ini dilaksanakan di sekolah-sekolah tentunya mulai dari tingkatan SD, SMP, dan juga SMA. Nah, ini merupakan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh murid. Yang pertama yaitu keterampilan belajar dan berinovasi. Yang kedua, keterampilan menggunakan teknologi dan informasi. Serta yang ketiga, keterampilan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ketiga keterampilan ini harus dimiliki oleh murid, terutama murid SD, SMP, dan SMA pada abad 21. Tentunya kita mengenal yang namanya AKM atau kepanjangan dari Assessment Keterampilan Minimum. Dari kata dasar assessment yang berarti penilaian. Jadi ini merujuk pada penilaian keterampilan minimum atau yang harus dilewati oleh satuan pendidikan, baik dari SD, SMP, ataupun SMA. Dan pada bagian AKM ini terdiri atas dua kategori, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk lebih jauh, kita bahas keduanya. Yang pertama dulu yaitu asesmen literasi membaca. Pada bagian ini, asesmen literasi membaca akan diujikan beberapa hal yang berkaitan dengan literasi. Yang pertama yaitu murid akan diberikan soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga merefleksi pada soal-soal yang sudah disediakan. Untuk yang kedua, yang harus diperhatikan dalam AKM atau Asesmen Keterampilan Minimal, yaitu ada juga yang namanya asesmen numerasi. Nah, pada bagian asesmen numerasi ini, soal-soal yang disajikan kepada murid berupa konsep, prosedur, fakta, dan juga alat matematika. Jadi, dari kedua hal tersebut, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi, memiliki kategori dan juga soal yang jelas berbeda. Nah, baik teman-teman, Pak Rizal Bindo, untuk lebih jelasnya, kita akan mengulas lebih dalam bagaimana literasi membaca dan numerasi itu disajikan dalam bentuk soal-soal. Nah, untuk bagian konten, pada literasi membaca itu ada yang namanya teks informasi berupa soal-soal. Selain adanya teks informasi di dalam soal, juga terdapat suatu konten berupa sastra. Dan selanjutnya, pada bagian numerasi juga ada bilangan, geometri, dan pengukuran. Juga disertai dengan data dan ketidakpastian. Tentu juga terdapat aljabar di dalam soal numerasi. Pada bagian proses kognitifnya, diharapkan nanti para murid dapat memahami dan menemukan informasi yang sudah disediakan di dalam soal. Selain itu, ada juga interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi yang ada di dalamnya. Kalau di dalam numerasi, terdapat sebuah pemahaman dalam soal. Di dalam soal, nanti adanya penerapan soal-soal yang berkaitan dengan numerasi atau berhitung. Serta, murid nanti akan menemukan soal-soal yang berupa penalaran dan diminta untuk menjawab jawaban yang sesuai atau jawaban yang tepat. Untuk pada bagian konteks, pada literasi membaca terdapat personal, soal yang berkaitan dengan sosial budaya dan juga saintifik. Pada bagian konteks ini, literasi membaca dan numerasi memiliki kategori yang sama. Untuk selanjutnya, bentuk soal yang disajikan di dalam AKM atau Asesmen Keterampilan Minimal, yaitu ada beberapa kategori soal. Yang pertama yaitu pilihan ganda kompleks. Jadi nanti disediakan beberapa pilihan jawaban dan murid diminta untuk memilih jawaban yang isinya lebih dari satu.
Kalau biasanya murid diminta untuk memilih pilihan ganda yang ada satu jawaban, tetapi ini nanti akan disediakan pilihan ganda kompleks atau pilihan jawaban selain satu opsi jawaban. Bisa 2 ataupun 3, bergantung pada setiap soalnya. Untuk selanjutnya ada yang namanya isian singkat. Nah, pada isian singkat ini, murid nanti diminta untuk mengisi dengan isian kata yang singkat, yang sesuai dengan jawaban yang tepat. Serta selanjutnya ada bentuk soal menjodohkan. Jadi nanti murid diminta untuk menjodohkan yang sesuai dengan jawaban yang tepat. Jawaban disediakan pada samping soal. Untuk yang keempat, ada uraian, di mana ini nanti murid diminta untuk mengisi dengan beberapa kalimat yang sesuai dengan jawaban yang tepat. Inilah bentuk soal yang ada pada AKM, Asesmen Keterampilan Minimal. Nah, baik, selanjutnya pada AKM ini tentunya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya seperti apa? Nanti akan disediakan pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Apabila murid mampu menjawab soal dengan benar, kemudian nanti akan diberikan soal-soal yang lebih kompleks. Namun, sebaliknya apabila murid memilih jawaban yang kurang tepat atau jawaban yang salah, untuk soal selanjutnya, murid akan diberikan sebuah pertanyaan yang lebih sederhana. Nah, inilah yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah peserta dari AKM. Tentunya peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, baik dari SD, SMP, dan SMA. Dari SD terdiri atas murid kelas 5, SMP murid kelas 8, dan SMA peserta AKM adalah murid kelas 11. Karena peserta AKM tidak semuanya, jadi nanti akan ada pemilihan sampel secara acak. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan AKM atau Asesmen Keterampilan Minimal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa, apabila konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share, bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di konten yang lainnya. Jangan lupa subscribe Pak Rizal Bindo.